Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Ramadan 10 terakhir biasa disebut dengan Aidkum minan nar. Kurikulum ketiga setelah rahmah dan maghfirah. Aidkum minan nar artinya kebebasan dari api neraka. Setelah kita memperoleh kasih sayang dan ampunan Allah, insyaallah tentu peluang yang sangat besar untuk kita yang berpuasa adalah terbebas dari api neraka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang membolehkan kita beribadah karena takut kepada neraka atau mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan Abu Nuwas yang sangat terkenal dalam doanya yang mengharap, ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, saya tidak pantas untuk masuk surga. Wala aqwa ala naril jahim, tapi saya juga tidak mampu menahan siksa neraka. Maka kata Abu Nuwas dalam bait syairnya dalam bentuk doa, karuniahi saya taubat dan ampuni dosa-dosa saya, karena tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Engkau. Yang lebih menantang adalah ungkapan hati seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah yang sangat hebat. Apa kata beliau dalam doanya, ya Tuhan, jika saya beribadah karena takut nerakamu, masukkan saya neraka. Saya beribadah karena saya cinta dan meminta ridhamu. Tentu sebagai wujud bahwa kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala terbebas dari neraka, kita pun dalam doa setelah tarawih kita berdoa untuk kita, untuk ayah ibu kita, kakek nenek moyang kita, keturunan dan saudara-saudara kita agar terbebas dari siksa neraka. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ikhwanina wa auladina minan nari ajma'in. Kata itkun yang tersebut dalam doa itu berarti bebas. Dari kata ini lahir istilah atik yang bermakna orang yang bebas dari perbudakan. Dan orang yang melepaskan orang dari perbudakan dinamakan mu'atik. Tentu segala bentuk yang memperdaya manusia dari kebenaran dan nilai-nilai yang diajarkan Allah menjadi belenggu perbudakan. Orang yang diperbudak harta misalnya, dengan harta ia tersesat. Ia tidak peduli bagaimana cara memperolehnya, halal atau haram. Ia tidak peduli dengan zakat dan sedekah yang harus dikeluarkan. Demikian pula orang yang diperbudak dengan jabatan misalnya, ia akan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh jabatan tersebut. Dengan jabatan yang dimilikinya, ia melakukan berbagai cara yang tidak benar untuk meraih tujuannya. Ini dua contoh sebagai sampel dari masalah-masalah keduniaan yang dihadapi oleh manusia. Tentu Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk memiliki harta dan jabatan. Bahkan dengan harta orang bisa jadi mulia. Dengan jabatan bisa memanfaatkan untuk nilai-nilai kebaikan dan menebar kebaikan kepada banyak orang. Orang yang diperbudak oleh harta, jabatan, dan lain-lainnya
akan menjadi hamba kepada harta dan jabatan itu. Maka lahirlah hamba harta, hamba jabatan, dan hamba-hamba lainnya. Ketika itu terjadi pada seseorang, maka ia tidak menikmati kebebasan dan kemerdekaan hakiki. Untuk menikmati hidup secara bebas dan merdeka, tidak ada lain kecuali menjadi hamba Allah yang taat. Kekuatan itu yang menjadi energi hidup dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan rahmat dan ampunan Allah, tentu orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan amalia Ramadan lainnya, insya Allah akan dibebaskan belenggunya dari api neraka. Dibebaskan dari berbagai belenggu yang bisa mencobloskannya ke neraka. Maka orang yang berhasil meraih kebebasan itu tercermin dalam dirinya, pikirannya, dan usahanya untuk melepaskan diri dan bahkan orang lain dari belenggu-belenggu itu. Kita bermohon dan berusaha untuk saudara kita pelepasan dari berbagai belenggu, baik belenggu kekufuran, kebodohan, penderitaan, kemiskinan, dan lain yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan tentu akidah. Dengan demikian, orang yang sukses dalam Ramadan adalah orang yang tidak egois, tapi orang yang senantiasa memikirkan orang lain, yang selalu siap memanfaatkan dirinya untuk kepentingan orang banyak, orang yang suka membantu melepaskan beban dan menghilangkan kesusahan orang lain. Dia bisa hidup bebas dan memperjuangkan kebebasan berdasar keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.